Ya pemirsa, berhati-hatilah saat membeli telepon seluler. Jangan tergiur merek terkenal tetapi dengan harga murah. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar pabrik perakitan handphone seluler di Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Pabrik yang telah beroperasi selama 2 tahun ini merakit onderdil telepon seluler asal Cina dan membuatnya menjadi handphone baru beraneka merek. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menggerebek sebuah ruko yang berlokasi di Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara yang dijadikan pabrik perakitan telepon seluler ilegal Senin lalu. Saat digerebek, polisi mendapati sejumlah karyawan tengah merakit handphone. Karyawan ini menyajikan onderdil-onderdil terpisah hingga menjadi sebuah telepon seluler. Kemudian memeriksa seluruh ruko berlantai 3 ini. Lantai 1 ruko ternyata dijadikan gudang tempat menyimpan ribuan handphone siap jual. Sementara lantai 2 ruko menjadi lokasi perakitan dan juga memperbaiki telepon seluler yang rusak. Bahkan untuk mengelabui polisi, akses masuk ke dalam ruang produksi atau perakitan dibentuk menyerupai lemari penyimpanan layaknya sebuah pintu rahasia. Dari tempat ini, polisi menyita 18.000 telepon seluler dengan 76 jenis yang berbeda. Polisi turut meringkus pemilik pabrik perakitan telepon seluler bersama 29 orang karyawannya. Pemilik pabrik ternyata turut mempekerjakan sejumlah anak di bawah umur. Polisi menetapkan pemilik usaha berinisial NG sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto yang menggelar konferensi pers di pabrik telepon seluler ilegal ini mengatakan, pelaku telah menjalankan bisnis haramnya selama 2 tahun. Namun, status tersangka hanya ditetapkan kepada pemilik pabrik NG. Sementara 29 orang karyawan yang 3 diantaranya masih di bawah umur masih berstatus sebagai saksi. Menurut polisi, suku cadang dan aksesoris telepon seluler dibeli dari Cina. Pelaku kemudian merakitnya menjadi handphone berbagai merek dan tipe yang sedang digemari dengan harga jauh lebih murah. Guna meyakinkan aksinya, pelaku berani memberikan garansi perbaikan, bahkan pergantian baru. Namun, telepon yang rusak kemudian diperbaiki pelaku dan kemudian dijualnya kembali. Handphone rakitan buatan pelaku ini telah dijual ke Jabodetabek, Pulau Sumatera, hingga sebagian wilayah Indonesia Timur. Tersangka adalah ada 2. Yang pertama mengimpor dari spare part handphone, kemudian dirakit di sini, kemudian dijual, dipasarkan di wilayah Indonesia. Yang kedua, modusnya adalah menjual handphone yang impor dari negara tertentu, kemudian mereka jual di sini dan kalau ada permasalahan mereka sudah atau berani untuk menggaransi dan memperbaiki. Bahkan handphone yang rusak dia ganti dengan yang baru, kemudian yang lama diperbaiki, kemudian dijual kembali. Speknya bisa dikatakan diragukan karena tidak ada uji spek ataupun izinnya di lapangan. Tentunya kita bisa memprediksikan bahwa handphone ini akan mudah rusak, bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Polisi menjerat pemilik pabrik NG dengan pasal berlapis. Karena selain melanggar undang-undang tentang perdagangan, telekomunikasi, dan perlindungan konsumen, pelaku juga dijerat undang-undang tentang ketenagakerjaan karena mempekerjakan anak di bawah umur. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur membeli handphone merek terkenal, tipe terbaru, tetapi dengan harga murah. Hairul Insan, JAK TV.